saudara, ketemu Jumpa Jumpa lagi 5 roti 2 ikan, dari sedikit jadi banyak. Yes. Abang udah nyambut banyak gitu saudara, karena akan banyak kisah disambung saudara, dan banyak keajaiban, banyak cerita yang Tuhan di sana. Tuhan memberi sentuhan apa ya, percikan yang akhirnya percikan kasih yang sedikit tapi kemudian bisa mengubah hidup seseorang yang dengan begitu drastis, dengan begitu luar biasa. Kalau minggu lalu abang udah share cerita bagaimana tentang hidupnya, keterikatan yang sedemikian rupa yang kalau manusia mau menilai nggak bisa sebenarnya dilepaskan, itu nggak bisa karena udah akut banget gitu ya. Bahkan abang pun sendiri udah punya ketetapan dalam hati, kalau bisa udah hidupku berakhir dengan cara seperti ini, dengan cara yang aku mau, dengan cara yang aku mau, dan aku teruskan. Tapi ternyata ketetapan Tuhan luar biasa berbeda gitu. Berbalik arah, kemudian hari ini bahkan sampai sekarang bisa seseger ini gitu kan ya, bisa sekeren ini dan jadi sumber, kalau kami sharing waktu itu di Zoom, jadi sumber buat banyak orang yang mungkin ya didekatkan dalam kehidupannya gitu kan, dalam kehidupan beliau bisa jadi sumber lewat nasihat-nasihat, lewat kita saling bercerita, itu juga kita jadi Sesi sebelumnya sampai pada Bang Bontor tidak lulus SMA, tidak lulus SMA sampai hanya kelas 3. Apa yang terjadi Bang setelah abang tidak lagi sekolah, kemudian hidup di terminal? Jadi waktu itu, saya selamat datang kembali. Sapa boleh Bang. Buat saudara yang ada di podcast ini. Jadi waktu itu kehidupan Jakarta itu tahun itu memang sangat sangat bebas. Jadi di mana-mana itu narkotika itu bergelimang. Mudah untuk didapatkan. Iya. Jadi waktu itu saya ada di satu daerah yang memang di situ sarangnya. Saya kos di situ dulu. Habitatnya di situ ya, barangnya gitu ya. Sudah nggak perlu cari jauh-jauh, sudah. Susah gitu ya. Jadi itu berkelanjutan sampai berapa tahun, 14 tahun gitu. Jadi pada akhirnya ini kan karena ini sesi bagaimana saya mendapatkan kebebasan saya yang sesungguhnya ya. Setelah berjalannya kurang lebih 14 tahun saya menggunakan heroin, saya dikasih kesempatan untuk mendapatkan kebebasan itu. Saya ketemu dengan teman, waktu itu saya lagi di terminal, lagi kerja. Masih di Jakarta. 2000 sebelum 2010. 2010. Awal Januari. 2010. Jadi saya ketemu dengan teman. Teman ini udah datang dari Bali. Dia udah pernah rehab di Bali. Dan dia lagi pulang untuk home visit namanya, home visit keluarga. Dan kita dari daerah yang sama. Dari Batak juga? Dari Batak juga. Dan daerah yang sama di Jakarta, di tempat yang saya bilang. Tempat tinggal di kosnya abang itu. Kebetulan orang tuanya di sana. Tapi saya kos. Tapi kita ada di lingkungan yang sama. Nah, terus saya bicara sama dia dan dia bilang, bro, oke, nggak apa-apa. Kalau kamu memang udah berhenti nggak apa-apa. Itu pilihan semuanya. Tapi kalau kamu mau benar-benar berhenti, ini nomor telepon saya. Datang ke Bali. Sebentar Bang. Beliaunya menawarkan untuk rehab di Bali atau gimana? Caranya dia nggak begitu. Dia cuma bilang, bro, kamu masih pakai nggak? Gitu. Saya bilang, namanya saya seorang pecandu aktif yang penuh dengan tipu daya, yang penuh dengan topeng. Saya harus punya topeng mungkin 100 atau 1000 ketika saya berhadapan dengan si A. Harus seperti ini. Berbeda. Jadi mengerti untuk menghadapi pribadi lepas pribadi, caranya gimana, harus kita tampil bagaimana, udah ahli banget. Karena tapi harusnya jadi aktor ini namanya. Tapi dengan tujuan yang satu, untuk mendapatkan iya. Tujuannya cuma satu. Kita nggak ada motivasi yang lain. Kita pakai topeng itu untuk motivasi uang, hanya untuk bisa beli drugs. Yes.
Sudah nyandunya udah sampai sebegitunya gitu Iya, kan ya. iya, Dan iya. dalam kita menyikapi segala sesuatu gitu kan, memutuskan bahkan kita mau ya pokoknya ya udah ujung-ujungnya mesti dapat duit gimana untuk Iya. kita bisa konsumsi tetap bisa dapatkan apa yang kita. Karena kan saya di minggu yang lalu saya udah bilang bahwa saya satu hari bisa sampai 7 kali. 7 kali. Benar-benar iya, sehari 7 Sekali kali. saya menggunakan jarum suntik 50.000. Sekali bang. Kan sekali pakai. Sekali pakai. Berarti kalau 7 kali 350.000 bang. Iya. Makanya di podcast ini saya juga bilang pengalaman itu banyak hal-hal yang tidak masuk akal dan banyak hal-hal dosa yang saya pernah lakukan dulu. Tapi kan itu nggak perlu diceritakan. Iya, lagi. Mungkin iya. secara personal kalau ada teman-teman yang butuh sharing sama saya boleh hubungi saya juga Iya, nanti. iya. Saya akan tinggalkan nomor kontak saya. Iya. Jadi mungkin pengalaman saya bisa karena di ilmu yang saya dapat itu hanya seorang pecandu lah yang paling baik memahami. Paling bisa Paling memahami bisa memahami sesama sesama pencandu lainnya. Betul. Iya. Betul. Karena saya mau podcast ini seperti yang apa namanya tujuannya podcast ini untuk memberikan berkat kepada Iya. teman-teman yang Iya. luar sana. Iya, kan gitu. untuk mengalami hal Iya, yang sama hal yang apalagi. Oke. Jadi saya 7 kali makan 1 kali. Dari mana caranya saya harus mendapatkan uang? Makanya saya butuh 1000 macam topeng. Tadi abang tadi cerita jadi kondektur satu hari penghasilan 300.000. Kita bilang wow gitu. Tapi kalau kita Tuhannya hubungan ternyata dengan ya, seperti ini, Tuhan. yang kurang, Iya. ya kurang, ya kan minus. Dan ketika saya udah kecanduan, orang nggak banyak lagi yang percaya sama saya untuk jadi kondektur. Dan Ya bahkan iya sih, supir. ya iya sih. Nanti uangnya kemana? Image itu sudah terbentuk. Bukan image, Bukan ya itu image, kenyataan. ya. Kenyataan. Kondektur namanya uang. Ya kan? Uangnya bisa. Uang ini kebutuhan yang sangat-sangat mendesak ya Bang ya. Waktu itu kan saya sudah jadi supir juga. Oh. Sudah jadi supir hanya bis supir kota, aja ya. Metro Mini. Heeh. Nah, tapi karena kecanduan saya, banyak orang yang tidak percaya memberikan mobilnya sama saya. Takut ya Bang? Iya. Oke. Takut mobilnya terguling. Iya. segala macam. Heeh. Jadi itu yang saya bilang tadi. Akhirnya saya harus melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar, Heeh. tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Tapi ya itu semua kembali lagi. Kalau saya lihat itu sekarang, itu adalah caranya Tuhan untuk membangun saya untuk bisa ada di sini sekarang. Yes. Itu momen yang saya dapat. Iya Bang. Oke. Lalu Terus kemudian yang pertama dari tadi, Januari itu Bang, terus gimana? Kontak? Dari Januari ketemu tanggal 2 dia lagi beli tiket mau ke Bali Bali. Akhirnya saya putuskan untuk berangkat bulan 6. Oke. Itu niat beneran atau masih tetap ada hal yang lain? Ada niat. Ada niat. Ada niat waktu itu. Ada niatan. Tapi tetap masih dibarengi dengan pemikiran-pemikiran yang kegilaan-kegilaan. Ya. Jadi waktu itu saya naik kereta dari Jakarta ke Surabaya. Saya belikan kurang lebih ada 300.000 waktu itu buat stok saya di perjalanan. Ternyata satu malam itu sudah habis. Belum nyampe di Surabaya sudah habis. Orang pergi stoknya makanan. Ini orang pergi stoknya seperti itu. Iya. Ya. Sampai saya di Surabaya saya sudah menggigil. Ya udah kan manifestasi fisiknya seperti Iya, saya sudah menggigil. Nah, akhirnya saya ngambil bis dari Bungurasi ke Bali. Saya nyampe di Bali itu jam 12 malam. Akhirnya saya telepon teman ini dan saya dijemput dari terminal. Lakinya saya, besoknya saya langsung dibawa ke rehab, langsung dikasih obat detoksifikasi. luar biasa perjalanannya. Oke. Makanya saya bilang saya nggak tahu. Ketika saya sekarang sadar, saya memikirkan hal-hal tentang Tuhan, saya berpikir dan saya pernah bicara sama kakak saya sendiri, kakak ipar saya. Kakak ipar saya bilang,
iya mungkin kamu pernah ada di situasi yang salah gitu, di jalan yang salah. Saya bilang, maaf Kak, saya harus klarifikasi. Ini bukan jalan salah. Iya. Tapi ini adalah jalan yang sudah ditentukan sama Tuhan buat hidup saya. Iya. Dan Aku percaya sampai itu. segitu saya menerimanya sekarang. Oke. Ya, kita bisa menerima setiap bagian dari perjalanan hidup kita. Orang Tidak mungkin mudah, nggak tidak loh. mudah. Orang bisa menerima masa kesakitan kita, kekelaman, kejatuhan kita dengan selegowo itu. Dan Bahwa orang itu adalah part, bahkan abang mungkin menganggap bahwa itu adalah part terbaik dalam hidup. Iya. Part terbaik yang pernah abang rasakan bersama-sama. Ya mungkin waktu itu belum merasakan Tuhan, tapi sejatinya Tuhan juga ada di sana. Iya. Tuhan Kita ada di aja sana, nggak enggak menyadari, menyadari kita gitu. yang Itu belum part yang menyadari. terbaik. Iya. Pengalaman tidak banyak orang yang bisa kalau gini Bang, kalau aku dengar-dengar kesaksian orang-orang ya, orang-orang yang make mereka itu berjuang sedemikian rupa untuk bisa lepas. Iya. Sakitnya, bahkan mereka ngerasa bahwa sakitnya waktu Pelepasan detoksifikasi. detok itu sakitnya itu ngalahin pada waktu itu gimana Bang? Sebenarnya itu kan ketakutan yang mereka ciptakan sendiri sebenarnya. Oh, Jadi kan gini, tadi Mas bertanya, Mm-mm. di awal saya mendapatkan kebebasan ini ada kemauan. Iya. Ada. Ketika saya mundur ke belakang. Heeh. Kenapa saya bisa datang ke Bali? Karena ada niat, kemauan untuk berhenti. Heeh. Itu adalah modal yang paling besar. Kemauan. Iya, kemauan untuk mau lepas. Iya. Nah sekarang ketika kita sudah ada kemauan, Heeh. kalau di yang saya pelajarin, Heeh. itu berlanjut ke keterbukaan pikiran. Kemauan berlanjut Keterbukaan pikiran. keterbukaan pikiran. Oke. Ketika saya udah mau, Iya. saya harus membuka pikiran saya bahwa saya udah waktunya saya untuk lepas, Heeh. membuka wawasan. Heeh. Habis itu ada kejujuran bahwa saya jujur sama diri Yes, saya yes, bahwa saya jujur. pengen, Yes. saya Yes. mau lepas dari ketergantungan. Iya. Ketika hal itu sudah ada di tracknya masing-masing, baru saya ambil action. Oke. Kemauan harus dilanjutkan dengan keterbukaan pikiran. Membuka Keterbukaan wawasan. pikiran dilanjutkan dengan kejujuran. Itu yang tidak step kejujuran ini loh Bang. Yang kadang orang tidak bisa menerima atau sulit untuk menjalaninya. Ya. Gitu. Gimana? Makanya kalau ada teman-teman yang lagi mau ini sama saya, misalnya lagi mau sharing dan dia bilang tolong bantu saya mau lepas dari ketergantungan, saya bilang kamu sudah cukup untuk make. Kalau kamu belum merasa cukup, silakan pakai dulu. Iya. Nah, Iya. itu salah satu bentuk Ketika kejujuran rasa juga kan cukup dia sampai di sini itu Iya. penting rasa sekali cukup ya. itu penting sekali ya. Iya. Heeh. Kalau kamu merasa sudah cukup sakit, cukup menderita, Menderita. dan kamu udah merasa cukup ya, Heeh. ya boleh Oke, kamu datang berlanjut. ke saya. Ya. Tapi Tapi kalau kalau kamu belum, merasa cukup, Heeh. silakan pakai dulu semampumu, sekuatmu. Itu adalah kalimat yang Iya. paling akurat buat mereka yang mau berhenti menggunakan. Oke. Jadi kalau baru merasa cukup baru benar ayo Iya, gitu saya mau. Aku siap gitu. Iya, kan. saya siap bantu. Mm-mm. Dan dibarengi dengan itu saya akan bilang sama dia, saya tidak mau menghabiskan waktumu dan aku juga nggak mau kau menghabiskan waktu saya. Iya. Jadi kita terbuka aja. Karena abang mengetahui tidak mudah memang tidak mudah. Jadi ini butuh Komitmen, butuh kesungguhan yang kuat, kemauan yang kuat. Kemauan, keterbukaan pikiran dan Kejujuran. Kamu harus jujur sama dirimu, Iya. mengatakan bahwa kamu udah cukup. beneran mau berhenti gitu Iya. kan. Iya. Oke. Jadi kalau itu tidak ada, sama aja. Buang waktu ya Bang. Nothing. Buang waktu. Oke. Pada waktu Abang dari Bungurasi Surabaya kemudian sampai di Denpasar dijemput dan besoknya langsung
detok itu setelah itu prosesnya bagaimana Bang? Jadi setelah saya pergi ke rehab, Ke yang rehab. kita tuju, Mm-mm. aku dikasih obat Mm-mm. dan teman saya ini kan jadi kayak badis buat saya. Badis itu yang menemani dan harusnya dia yang memberikan dosis obat itu buat saya. Mm-mm. Berapa dosisnya yang harus saya pakai pagi, Takarannya. takarannya. Oh, dia. Tapi pada waktu itu dia taruh aja obat itu kayak gitu. Obat itu ditaruh dan saya nggak terlalu tertarik untuk mengambil lebih dari yang saya butuhkan. Mohon maaf Bang, tetap obat-obat yang sama. Bukan. Apa itu? Ada namanya obat memang yang khusus buat Oh, detoksifikasi. iya. Obat untuk detox. Ya, Heeh. detox. Obat detox Ya, yang seharusnya dibutuhkan itu ada aturan, ada takaran, Ada dan description. temennya abang itu sebagai pendamping, Badis, iya. sebagai badisnya abang sebagai pendamping yang apa namanya menyuntikkan itu. Bukan disuntik. Apa dia bang? Di ini obat berupa apa? pil. Oh, pil. Berupa Oke, pil. oke, Berupa oke. pil ditaruh di bawah lidah. Di bawah lidah. Nanti kalau saya sebut namanya, mungkin ada teman-teman yang ini Paham. paham. Oke. Tapi sama temennya abang itu sudah ditaruh gitu aja. Ya, ditaruh aja di meja. Dan itu kan bagian dari kejujuran. Dia lagi apa saya jujur. Gitu. Kalau saya nggak jujur, saya akan mengambil lebih. Tapi karena saya jujur sama diri saya tadi, udah ada kemauan kejujuran, keterbukaan pikiran, dan saya ngambil action. Actionnya itu saya harus berhenti. Saya nggak ambil lebih dari apa yang saya butuhkan. Oke. Jadi abang nurut, manut sesuai dengan dosis tanpa Kebutuhannya itu berdasarkan apa bang? arahkan. Memang ada peraturannya atau sesuai kalau pas aduh sakit banget aku harus minum. Jadi gini, Gimana atau waktu gimana? saya ke rehab itu ada namanya assessment. Hmm. Assessment itu kita ditanya apa aja yang pernah kamu pakai, berapa lama kamu memakai, berapa kali kamu memakai dalam satu hari. Di luar ini apa lagi yang pernah kamu pakai. Oke. Itu assessment. Mengetahui Tingkat ya. ketakutan seorang pecandu. Ya. Candunya sampai seberapa gitu. Oke. Dan ketika di assessment baru dikasih obat. Oh, kamu udah bisa dengan berarti- dosis segini bisa. Ya. Oke. Oh, jadi dosis itu juga ada dasarnya ya. Ya. Dengan dasar masing-masing tiap pasien berbeda. Iya. Ya. Jadi kalau Oke. ada pendatang baru gitu ya. Nah, newcomer. Langsung di audisi dulu. Audisi, ada audisinya. Ya ada. Kalau ada newcomer di kecanduan, di assessment, kamu berapa lama pakai? Oh, baru 4 bulan. Ya udah, tahan aja lah, nggak usah, kamu nggak perlu detox. Nggak dikasih detox itu Iya. obat itu ya. Iya, Oke. ya baru kamu masih ini kok, kamu gitu. Belum merasuki sampai sedemikian rupa Oke. ya di tubuh kita. Sampai berapa lama bang? Saya cuman ambil obat itu 3 hari. Oh, Hah? dari 3 ikatan hari? berapa? Dari berapa ikatan tahun pakainya? 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Saya cuma ambil. Hari pertama saya ambil pagi 2 mg, sore 2 mg. Hari kedua saya ambil 2 mg, 1 mg. Hari ketiga saya cuma ambil 2 mg. Hari keempat saya coba nggak pakai lagi. Hari kelima saya ada, inilah yang saya bilang, ini adalah berkat Tuhan. Saya ada pertemuan di Bali. Orang-orang bekas pemakai narkotika berkumpul kayak gathering di Gathering. satu hotel di Bali. Dan dulu kita selalu melakukannya setiap tahun, convention. Dan orang-orang yang sudah berhenti menggunakan narkotika. Ketika saya datang pertama di situ, kehangatan yang saya dapatkan, pelukan. Ya, penerimaan ya. Ya, Ya. mereka tidak memandang, tidak melihat sisi latar belakang saya pakai apa, berapa lama saya pakai, berapa banyak saya pakai. Dan mereka cuma bilang dan bully-bully itu semua. Welcome. Iya. Dia tanya, berapa hari kamu sudah bersih? Saya bilang saya cuma bersih 1 hari. Dan mereka sangat Menghargai. proud sekali sama saya. Bangga. Ya. Sangat bangga. Langsung dia bilang, saya ingat waktu saya 1 hari.
di hari kelima. Di hari kelima. Di hari keempat abang tidak pakai itu lagi. Iya. Hari kelima. Makanya saya dapat 1 hari. Agak dekat bang. Iya. Oke. Makanya saya dapat 1 hari. 1 hari itu. Iya, ada di Kompensen. Heeh. Di pas hari Jumat. Kalau nggak salah tanggal 16 Juni, 2010. 2010. Oke. Itu apakah sebagai bentuk reward atau gimana dibawa ke konvensi atau memang lagi ada acara di situ? Memang ada acara Kompensen pada waktu itu, makanya jadi saya bilang pas ya, pas banget momennya, makanya momennya ya. saya bilang ini adalah berkat Tuhan. Iya, jadi Iya. kayak abang terima doping gitu ya. Iya. Terima doping untuk bisa melanjutkan perjalanan perjuangan ini gitu ya. Lagi dicas, langsung dicas. langsung dicas. Iya, di charger, ya kan? Seandainya ini kita bicara mundur, seandainya abang telat aja beberapa hari untuk berangkat ke Denpasar atau bahkan sampai di Denpasar pun teman abang telat beberapa hari jemput untuk masukkan ke rehab, abang nggak dapat kehilangan momen itu. Dan saya tidak langsung masuk ke rehab pada waktu itu. Saya dibawa ke rehab hanya untuk mendapatkan obat untuk detox. Detox itu saja. Iya kan? Saya belum. Oh, berarti tujuannya ke sana itu hanya untuk di ngambil. detox itu aja ya, mendapatkan Obat itu dulu. Kan sebelum masuk rehab itu di detox dulu. Oke. Sesuai dengan asesmen. Oke. Jadi saya di detox. Saya udah nggak pakai 1 hari itu. Langsung ada conference itu. Langsung ada Kompensen. Saya masuk ke rehab itu hari Seninnya. Oke. Kompensen Setelah Jumat. Aduh keren. Keren ya. Jumat Justru setelah pertemuan itu, Senin berikutnya baru saya masuk ke rehab. Oke. Ketika saya masuk di rehab ditanya. Dan karena teman-teman yang di rehab itu juga ada sama semua stafnya, konselornya semua datang dan ngelihat saya waktu itu. Karena pas hari Sabtu ada yang namanya countdown. Apa bang? Countdown. Countdown. Countdown itu menghitung jumlah kebersihan paling rendah dari yang paling tua. Di situ ada yang 40 tahun bersih, 39 tahun, 38 tahun, 37 tahun sampai ke 1 hari. Dan saya ada di 2 hari. 2 hari. Jadi semuanya dihargai ya. Iya. Semuanya diapresiasi sedemikian. Tiap hari rupa. Sabtu diadakan. Ibu itu sangat Udah, jadi susah setiap tahun. perjuangan. Oh setiap tahun. Kalau nggak COVID kemarin, kita udah mulai lagi nih. Oke. Ngerani. Oke. Proses rehab sampai berapa lama? Saya rehab itu cuma 3 bulan. 3 bulan. Yang harusnya dari 1 tahun. Ya ampun, Percepatan diskonnya lagi banyak, nih. Diskonnya buahnya Diskon. dikasih. Oh my god. Tapi waktu itu jadi treatment di rehab itu kan berbeda-beda setiap orang. Karena dia dari asesmen itu udah kelihatan semuanya. Baru disitulah di rehab itulah saya belajar bagaimana. Waktu itu saya pengen ngerokok. Tiba-tiba kontrol saya bilang, "Kamu mau ngerokok ya?" "Iya." "Gini aja deh. Tolong sebutkan dulu rasa syukurmu 10 ketika kamu baru bangun pagi." Coba. Itu pertanyaan itu. Sesimpel itu. Tapi manusia lebih banyak bersyukur ketika dia dapat sesuatu yang besar. Ya, tangkap. Dari hal-hal itulah saya mulai belajar tentang bagaimana bersosialisasi dengan lingkungan, keluarga. Saya mulai. Ketika saya ditanya, "Coba, kamu mau ngerokok?" "Ya." "Coba kamu sebutkan rasa syukurmu 10 ketika kamu baru bangun." "Apa?" Akhirnya saya dikasih clue. Kamu bangun bisa bernapas. Kamu bisa syukuri kayak itu. "Oh iya bang, saya harus syukuri." Karena kenapa? Karena ada di luar sana orang yang bangun itu nggak bisa bernapas lagi karena dia udah meninggal pas tidur. Terus dia bilang, ketika kamu minum air putih, kamu bersyukur gak? "Iya bang." "Kenapa bersyukur?" Karena ada di luar sana orang bangun pagi itu nggak bisa langsung minum air putih. Ya. Karena mereka di suasana perang, di suasana yang di tempat yang kering. Dan mulailah terbuka pikiran di sana. Makanya saya sekarang ini saya selalu berusaha untuk mensyukuri apapun yang saya punya sekarang. Yes. Sekecil apapun. Iya. Terima kasih.
Setelah selesai rehab, abang ada dalam sebuah komunitas. Iya. Sebuah komunitas di mana abang aktif di situ untuk membantu juga ya, rekan-rekan sesama. Sebenarnya sih nggak terlalu membantu. Jadi kita ini ada di komunitas ini. Kalau teman-teman yang di podcast ini pernah lihat, ketika nonton film gitu, film barat ada lingkaran, circle. Circle. Kita duduk satu semua Memutar lingkaran. dan kita sharing satu orang satu. Dan nggak ada cross talking, nggak ada yang saling tanya jawab, nggak ada. Hanya menceritakan keberadaan diri Iya, masing-masing. menceritakan pengalaman, apa yang saya alami, perasaan apa yang saya punya, apapun yang saya punya, saya bisa ceritakan di situ. Saya buang di situ di lingkaran itu, dan orang nggak ada yang menghakimi saya. Iya, Yes. nggak ada yang mengomentari, Iya, nggak ada. ngejudge. Hanya dengarkan saja, saling mendengarkan. Ketika satu orang berbicara, menceritakan kisah hidupnya, menceritakan pengalamannya, saya dengarkan, dan itu relate sama saya, karena Iya. saya punya pengalaman yang sama, cuman waktunya yang berbeda dan tepat. Iya. Tapi situasinya, perasaannya sama. sama. Rasa kesakitan yang saya punya, dia punya. Ya, Bagaimana cara mendapatkan uang, dia punya, saya juga punya. ya, Tapi tempat berbeda. Dan dari situlah kita punya kekuatan, saya dan teman-teman yang ada di komunitas, untuk bisa bertahan itu. Hanya Oke. mendengarkan sharing. Hanya karena mendengar itu Iya, ya, mendengarkan mendengar sharing. kisah hidup teman-teman yang lain. Iya. Jadi sharing teman-teman akhirnya dapat memberikan saya kekuatan. Kalau kedengarannya sesuatu hal yang mustahil ya, Iya. sesuatu hal yang mustahil karena di luar sana banyak orang yang punya program tentang penanggulangan Iya, iya, narkotika. iya, iya. Tapi kalau di komunitas saya ikutin ini, cuman sharing aja. Dan saya nggak bisa sebutkan namanya sekarang Iya, di sini iya, karena iya. itu menyalahi Itu prinsip kami. Heeh. Prinsip kami. Tapi saya ada di komunitas orang-orang yang sudah berhenti menggunakan. Dan apabila ada teman-teman yang merasa butuh dengan situasi yang itu, silakan boleh saya dihubungi. Oke. Iya. Dan saya siap kok, saya ikhlas membantu karena saya hanya bisa mempertahankan apa yang saya punya ketika saya memberikannya kepada orang lain. Ya. Dan itu adalah jargon yang diajarkan kepada kami. Jadi ternyata hanya dengan bercerita loh saudara, itu memberikan Iya. kekuatan yang luar biasa. Ketika kita saling mendengar, saling punya empati yang cukup, bahkan apa ya, bukan sesuatu yang dibuat-buat, menghargai kisah hidup orang Penerimaan dan menghargai. lain. Iya, menerima Menerima dan menghargai itu yang dibutuhkan. Sebenarnya bukan hanya perkara orang-orang yang ada di lingkungan terjatuh di dalam hal narkotika sebenarnya. Dalam hal-hal yang lain itu hanya sebenarnya kuncinya penerimaan dan penghargaan. Pada saat orang diterima dan dihargai, sekalipun abang tadi sampaikan baru satu hari aja penghargaannya sudah seperti itu. Jadi ada rasa kepercayaan diri, ada rasa keberhargaan di sana, sehingga orang itu punya kekuatan untuk berjuang kembali, kekuatan yang lebih gitu. Sehingga seperti abang sampaikan tadi, dalam komunitas yang dikerjakan ya orang bisa, semua bisa gitu, tapi belum tentu loh. Hanya cuma sharing aja, tapi karena di sana budaya untuk menerima dan menghargai itu ada, sehingga kekuatan sharing itu karena relate selain relate dengan apa yang kita alami, dengan yang abang kita alami, tapi itu jadi kekuatannya double porsi gitu. Iya, dan ada kehausan di hati pasti untuk kita ketika mendengar itu kan ada kehausan. Aduh, hari ini bakal dengan cerita seperti apa lagi, dan ada kerinduan untuk digali lebih dalam lagi hidup kita, untuk kita dapatkan banyak hal dari rekan-rekan kita, dan sehingga mereka bercerita, ketika mereka bercerita, ketika relate itu akan ada hati yang terbuka. Iya. Karena memang tadi kan kita diawali keterbukaan pikiran, Keterbukaan, penerimaan, kejujuran. Ketika saya jujur mau menceritakan apa yang saya alami, dan orang juga akan mau mendengarkan apa yang saya kasih tahu. Ya, benar. Saya jujur mau mendengarkan mereka.
buat Kekuatan kita, yang besar, ya. spirit. Makanya saya juga heran dengan situasi yang saya punya sekarang ini. Kok dengan modal bercerita, mendengarkan, kok bisa ya? Saya untuk hari ini saya mau kasih tahu, saya udah hampir 13 tahun tidak menggunakan dan saya tidak minum. Tapi saya masih ngerokok ya. Iya. Iya. Saya masih ngerokok, tapi untuk yang namanya narkotika sama minum saya sudah 13 tahun. Udah bersih, betul. Iya. Clean and sober istilahnya kalau. Nah, ini kemarin aku dengar Yeri apa? Yeri Patinasara nih bilang tentang sober. Iya. Ketika dia bilang sober berarti dia sober itu berhubungan dengan alkohol. Oke. Ketika dia clean berarti berhubungan dengan narkotika. Jadi karena clean and sober, karena narkotika dan minuman itu hampir enggak. Bedanya tipis-tipis ya. Ketika saya menggunakan narkotika, pasti saya pernah minum. Iya, iya. Makanya di komunitas saya waktu itu ada dibilang alkohol adalah drugs. Kita dengan orang-orang orang tersebut harus menjauhkan segala dari jenis drugs. Jadi alkohol itu adalah drugs juga. Ada kandungan yang juga bisa mengikat seseorang untuk terus-menerus mengkonsumsi gitu ya. Ada kandungan yang membuat kita high. Iya. Membuat kita mabuk. Dan itu adalah ketika ada zat yang membuat kita mabuk, itu adalah kita sebut itu dengan narkotika. Ya. Oke. Kita akan cantumkan nomor dari Bang Bontor. Atau saudara bisa kontak kami lah. Iya, Nah, itu bisa lebih kontak. aman. Iya. Saudara bisa kontak kami. Jadi nanti kan Anda bisa DM di Instagram, saudara bisa DM aja di Instagram gitu ya. Jadi nanti kami akan share dengan senang hati dan dengan harapan yang besar. Pasti nanti akan ada langkah-langkah yang bisa saling menguatkan lah Saling saudara. membantu. Kita bisa sehat sama-sama, kita bisa pulih sama-sama gitu. Itu aja, saya nggak banyak ngomong karena memang saya tidak ada di masa-masa, belum pernah mengalami masa yang seperti itu, dan itu sangat-sangat menguatkan gitu. Itu sangat-sangat menguatkan, sangat-sangat memberkati saudara. Jadi tetap kuat gitu ya. Tetap kuat ya. Oke, agak tetap kuat saudara. Apapun yang saudara alami, sekalipun memang ini bukan sebuah perjuangan yang mudah gitu. Bukan Sangat panjang dan berat. Sangat panjang, melelahkan. Kemudian tapi ternyata ya selesainya sesingkat itu gitu yang saya tadi merenung. Sesingkat dan sesimpel itu. Dengan itu. cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang gampang, sekalipun perjuangannya ya luar biasa di situ ya, tapi tidak tapi Tuhan dengan itu banget loh kalau saya bilang. Ya, makanya saya kan bilang tadi, ini bukan kekuatan saya. Ini adalah tangan Tuhan yang datang menjamah saya melalui orang-orang yang ada di sekitar saya. Iya. Jadi pasti bisa ya Bang. Iya, pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita saudara, mari. Oke, saudara-saudara yang sedang nonton podcast ini, saya rindu untuk kami semua rindu bahwa apa yang Bang Bontor sampaikan, sharingkan memberkati saudara, karena ini pengalaman. Bukan hanya pengalaman pribadi Bang Bontor, tapi pengalaman ini yang sudah disyukuri sama Bang Bontor dengan sakitnya, dengan pahitnya, dengan kemarahannya, dengan banyak hal lah yang gak enak. Tapi sampai pada satu titik Bang Bontor sampaikan bahwa itu sebenarnya anugerah, berkat. Dan saat ada di titik itu, Bang Bontor bisa bawa segala hal, pengalaman-pengalaman itu untuk Bang Bontor sampaikan, untuk Bang Bontor bisa bagikan buat banyak orang, dan itu bisa menolong, membantu, menguatkan rekan-rekan di luar sana. Oke, dan Bang Bontor sampai detik ini, bahkan untuk seterusnya ya Bang, akan terbuka untuk menjalin hubungan, ada dalam sekalipun komunitas yang berbeda ya Bang ya, komunitas berbeda, tapi paling tidak tujuannya sama, bahwa kesembuhan itu bisa didapatkan, hak kita, kesembuhan itu hak kita. Ada satu hal yang memang harus saya tekankan juga. Iya. Saya tidak butuh lagi topeng untuk
Yes. hidup saya sekarang. Rasanya bebas gitu ya, Iya. Bang ya. Iya. Bebas. Gitu. Bebas. Dari 1000 1000 macam topeng. topeng yang pernah saya punya. Yang udah dikoleksi gitu Iya, ya. koleksi. Hari ini saya bersyukur saya tidak harus menggunakan topeng itu lagi. Iya. Karena saya mendapatkan kebebasan saya untuk hari ini. Seutuhnya yang Mm-mm. sebenarnya. Keberadaan yang Untuk sebenar-benar. hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak harus menggunakan. Ya. Dan untuk hari ini saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan saudara-saudara, Ya. dengan Mas Kami Agus, juga dengan sangat Bang. bersyukur. Ya. Dan itu adalah hal-hal yang saya harus syukuri. Ya. Oke. Jadi itu sih sebenarnya poinnya saya lebih ke bersyukur, Ya. grateful. Karena udah diajari tiap pagi disuruh ngitung 10 kali baca syukur. Apa aja 10 hal yang bisa buat kamu bersyukur. Iya, itu treatmentnya. Karena di apa juga dia di jargon kita itu, di grateful can change your attitude. Oh, Bersyukur bisa merubah kebiasaan. Kebiasaan gitu. iya. Iya. Jadi itu bukan hal yang susah untuk dipahami sama Iya. sama teman-teman Iya, juga iya. dan masyarakat. Nggak sukar Iya. sebenarnya Iya, kita nggak lakukan ya. Tapi ketika kita mensyukuri apa yang kita punya, apa yang kita dapat, itu bisa merubah kebiasaan buruk kita. Bahkan pola pandang kita ya, Iya. menilai kehidupan, Iya. menilai orang lain gitu ya. Kalau mau diterjemahkan dengan bahasa yang lebih luas, ya mungkin ya seperti itulah Mbak, ya kan? Oke. Tapi untuk bahasa yang simpel itu saya bilang, ya bersyukur itu bisa merubah kebiasaan hidupmu, udah gitu aja lah. Yes. Syukur bisa mengubah hidup kita gitu ya. Iya. Makanya Tuhan itu mau kita terus berucap syukur. Terus mengucap syukur dalam segala hal. Ya, Ya, saudara, oke. info terakhir kami ulang kembali gitu bahwa Abang ini domisilinya di Bali. Kalau mungkin ada rekan-rekan yang memerlukan tempat untuk kita bisa, Abang bisa juga Anda bisa sharing. saling sharing gitu ya, mendapatkan kekuatan satu dan yang lain, monggo. Di luar Surabaya pun juga bisa gitu. Yes. Jadi bisa ngobrol sama Abang gitu ya. Oke. Itu dulu saudara, kita akan tutup sampai di sini ya. Kita akan tutup sampai di sini dan 5 roti 2 ikan. Sampai ketemu lagi saudara. Immanuel, Tuhan Yesus Memberkati. Bye.